Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah metode numerik di bab 7 mengenai metode inverse dan determinan matrik. Dengan dosen pengampunya saya sendiri, Fadwa Makfura. Oke, sebelum kita masuk ke metode 7 ini, sama-sama kita bacakan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga apa kita pelajari hari ini nanti bisa bermanfaat. Oke, di metode inverse dan determinan matrik ini yang ketujuh, ini akan berbeda sekali dengan metode-metode yang sebelumnya ya, yaitu metode 1 sampai ke 6. Nah, di metode 7 ini sampai ke depannya metode 11 atau 12 itu, bentuk soalnya dia akan, berdiri sendiri ya, tidak sama dengan persamaannya dengan soal-soal sebelumnya. Oke, di metode inverse ini nanti kalian, akan melalui 5 langkah ya. Langkah yang pertama, itu kalian harus memisahkan dulu soalnya ya, jadi saya langsung aja ya. Oke, untuk yang pertama ini yang A, kalian pisahkan dulu menjadi bentuk matrik ya. Nah, di sini kan ada A11, A21, A12, A13 dan seterusnya. Ini maksudnya adalah yang angkanya beda dulu ya, ini. Kalau A12, ini saya hanya mengulang pelajaran di kalkulus 1 bab 3 mengenai matrik. Ini kalian nanti membacanya adalah, A itu nilai yang ada di baris ke-1 kolom kedua ya. Nah, oke, baris ke-1 ini baris 1 nih, baris 1, kita menyebutnya ini baris 1, ini baris 2, dan ini baris 3 ya. Dan ini adalah kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Oke, kalau kita mau cari angka di A12 itu berarti angkanya ada di baris ke-1 kolom kedua. Atau di sini misalnya yang angkanya beda ya. Di A23 berarti baris kedua, ini baris kedua, kolom ketiga ya. Oke, atau mencari yang di sini ya. Nah, di sini berarti adanya baris yang ada di angka yang ada di baris ketiga kolom kedua ya. Nah, jadi ingat ya, kalau baris itu dia secara ini horizontal mencarinya, kalau kolom secara vertikal. Oke. Nah, di langkah 1 itu kalau kalian sudah memisahkan, matrik A-nya, kalian juga harus memisahkan variabel X-nya ya. Nah, ini nanti variabelnya variabelnya itu nanti akan ada, variabel, X1 sampai X3 ya. Oke. Nah, selain X nanti juga ada, H ya, ini H1, H2, dan H3. Oke, itulah langkah yang pertama. Oke, saya hapus dulu ini berantakan ya. Oke. Setelah langkah 1-nya kalian sudah benar memisah-misahkannya dari soal, masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu adalah mencari nilai determinan. Di kalkulus 1 bab 3 ya, mengenai matrik, saya sudah mengajarkan juga cara mencari determinan. Jadi kalau determinan itu ordenya ordo 2, maksudnya barisnya hanya ada 2 dan kolomnya juga hanya ada 2, berarti kita sebut ordo 2. Kalau ordo 2 itu untuk mencari determinannya sangat mudah sekali, kamu hanya tinggal mengalih silangkan aja ya. Jadi mengalihkan dari yang sisi kiri atas dengan kanan bawah dulu, setelah itu dikurangi dari sisi yang paling kanan atas ke sisi yang kiri bawah. Tetapi di sini karena kita di metode ke-7 ini yang kita akan hitung itu adalah ordo ketiga ya. Tidak ada ordo 2 di sini, mulainya dari ordo ketiga. Malah waktu saya di pasca sarjana ordonya ordo 3 kita udah nggak main ya. Kita makainya ordo 5, bahkan ada sampai ordo 9 ya. Nah, itu sama aja mau ordonya berapa kek asalkan mulai dari 3. Nah, itu kalian juga udah pernah ya saya ajarkan di kalkulus 1 bab 3. Untuk determinan ini kalau ordonya mulai dari ordo 3 ke atas, itu mencarinya bisa pakai metode SARUS atau metode OBE. Di sini saya tidak akan mengulang lagi karena akan menghabiskan waktunya juga. Jadi kalian bisa melihat hasil download-an materi, semester lalu ya. Pasti kalian download lah. Mudah-mudahan juga hasil print out-nya kalian masih simpan ya. Oke.
Nah, langkah 1-nya sudah, langkah 2 juga sudah, mencari determinan ya, masuk ke langkah ketiga, yaitu mencari adjoint. Nah, di langkah ketiga ini yang memang harus ekstra hati-hati, karena di sini kalian harus memasukkan angka-angka di sini ya. Dan mohon diingat, di sini ada beda sendiri nih ya. Di sini ada minus 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini sebenarnya ada tanda determinan di sini ya, tapi determinan order 2. Jadi kalian caranya gampang, hanya tinggal mengalihkan ini ya, A22 dikalikan dengan A33 dikurangi A23 dikalikan dengan A32. Sama semuanya begitu, ini juga, determinan juga, ini determinan ya. Tandanya rupanya waktu saya copy paste eee, ke PowerPoint, tanda ininya bergeser, tanda determinannya ya. Nah, jadi ini saya pakaikan ya di sini ya. Oke, nanti kalian juga setelah kalian download dan kalian print, kalian tambahkan sendiri tanda determinannya. Jadi nanti ada 9 angka di sini, untuk mencari adjoint di sini ya. Nih untuk mencari adjoint ada 9 determinan hasilnya ya. Tetapi untuk mencari 9 hasil determinan itu ya udah kalian masukkan ini dulu ya. Nah, kalian masukkannya di sini. A22 ya, berarti ada di baris kedua kolom kedua, lalu, A23 ada di baris kedua kolom ketiga dan seterusnya. Dan jangan lupa setelah hasilnya sudah dapat, misalnya di sini hasilnya 4, ya udah hasilnya 4. Tapi kalau jika di sini hasilnya misalnya, 5 ya. Nah, karena hasilnya 5, karena di sini ada minus, berarti menjadi minus 5. Pokoknya di antara yang 4 ini 1, 2 ya, 3, 4, hasilnya itu hasil akhirnya pokoknya kalian selesaikan dulu, mencari determinannya, determinan order 2-nya dengan cara mengalih silang, dan hasilnya tambahkan minus ya, hasilnya jadi minus. Oke, itu adalah langkah ketiga, yaitu mencari adjoint. Lalu di langkah keempat mencari inverse. Nah, inverse ini rumusnya adalah adjoint ya, langkah ketiga dibagi dengan determinan, langkah kedua. Jadi kalau di langkah keduanya ini hasilnya kalian salah, terus adjoint-nya hasilnya udah benar, itu akan tetap salah di sini karena hasil pembaginya di determinannya kalian dapatnya salah gitu misalnya ya. Ya tapi mudah-mudahan nggak ada salah satupun ya mahasiswa saya. Oke. Nah, kalau sudah dapat nilai inverse-nya, masuk ke langkah kelima. Langkah kelimanya adalah nilai X ya. Nah, di sini finalnya adalah ini, mencari nilai X. X berapa? Ya udah ini, hasil X ini, X1. Kalian akan mendapatkan nilai X1-nya berapa, X2, X3-nya juga berapa. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan inverse-nya dengan nilai H. H-nya yang mana ini? H-nya yang ini. Nah, gitu. Terus yang ininya yang mana? Ini yang inverse yang ini ya, hasil dari adjoint dibagi dengan determinan ya. Oke, itulah sekilas gambaran teori di bab 7 ini, yaitu metode inverse dan determinan. Oke, jadi, lebih berurut ya, rumusnya juga nggak terlalu banyak, tapi kalian harus ekstra hati-hati terutama di mencari nilai adjoint ya. Oke. Nah, langsung ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini ada 3 persamaan. Ini persamaan yang pertama ya, ini persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga. Maka kalian pisahkan nilai X-nya ya, nilai X-nya di sini dan nilai H-nya ya. Nilai H-nya ini ya, ini nilai H-nya ya. Kalian taruh di sini ya. Dan nilai X-nya kalian taruh di sini, pisahkan X1, X2, X3-nya, dan angka-angka yang ada di persamaan ini kalian pisahkan juga di sini ya. Ya, kalian pasti paham ya. Tinggal memisahkan angka dengan nilai X-nya aja ya. Oke, langkah 1-nya sudah selesai ya. Dan kalau yakin sudah tidak ada nilai yang salah lagi, nah baru kalian pindah ke langkah kedua. Nah, di sini kan nggak ada angka 1-nya ya, berarti dianggapnya min X2, maka dianggapnya minus 1. Sama ini juga X1, maka kalian masukkan saja angka 1 ya. Di sini juga minus X3, jadi menjadi angka minus 1 ya. Oke. Nah, di langkah 1-nya udah yakin, udah
udah benar memisahkan variabel X-nya dan variabel H-nya, ya ini langkah 1 udah masuk ke langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini didapat nilai determinannya adalah -7. Loh, di sini nggak ada Bu contohnya. Memang saya mau kalian itu membuka catatan kalkulus 1 ya, bab 3 mengenai matrik. Ya, kalau kalian lupa naruhnya di mana, buka aja di learning yang semester lalu, itu nggak ada yang saya hapus semuanya. Kalau untuk materi kalian bisa download ya, atau pinjam sama teman. Nah, di sini cara menghitungnya bisa pakai metode Sarus yang miring-miring ke kiri-kiri, terus ke kanan, dikurangi miring ke kanan gitu ya. Maaf, miring ke kanan dulu itu plus, lalu dikurangi yang miring ke kiri coretannya. Nah, itu dikurangi di plus, bukan dikurangi, di plus dijumlah dengan yang minusnya, yang tulisannya miring ke kiri. Nah, dengan itu namanya metode Sarus. Atau kalian bisa pakai metode OBE ya, yang pakai minor kofaktor ya, dan ya itu pakai minor dan kofaktor kemarin ya, saya mengajarkannya di bab 3. Nah, kalau udah yakin juga determinannya udah dapat hasilnya, di sini dapatnya -7, kalian masuk ke add join. Nah, di sini yang harus ekstra hati-hati, dan jangan lupa di sini ada minusnya nih. Di sini ada 4, pokoknya minusnya itu ada 4 aja ya di sini. Ini sama ini ya. Oke. Nah, di sini kalian mencari determinan order 2. Ini kan mudah ya, tinggal kali silang aja. Nah, ini saya kasih contoh 1 ya. Atau yang tanda minus-minus ini aja deh ya. Dan ini 1 deh, ada 5, saya kasih contoh 5 cara menghitungnya. Nah, di sini 2 dikalikan dengan -1 hasilnya berapa? -2 dikurangi dengan 3 dikali -2 adalah -6. Ketemu min menjadi plus. Maka di sini hasilnya adalah berapa? -2 ditambah 6 menjadi 4 ya. Oke, kita taruh di sini 4. Oke. Nah, yang ini ya, lalu yang ini nih. Ini determinannya ini ya, ada -2-nya itu kecoret ya, ketutup bukan kecoret. Nah, ini -1 kali -1 ya, -1 kali -1 adalah 1 dikurangi ini -2 kali 2 adalah -4, minus ketemu minus menjadi plus, sehingga hasilnya adalah plus 5 ya. Tapi karena di sini ada min ya, di sini ada min, di sini menjadi -5. Oke, saya tulis di sini -5. Oke. Lalu yang ini saya nggak hitung, jadi saya coret gini ya, saya coret tanda silang. Oke, yang ini kita hitung sekarang, yang ini ya. Lalu 1 dikali -1 hasilnya adalah -1 dikurangi 2 dikali 3 adalah 6 ya. Hasilnya berapa? Adalah -7. Tetapi karena di sini ada minusnya ya, ini ada minus menjadi +7. Oke, ini menjadi +7 ya. Yang ini tidak saya hitung ya, saya coret. Oke. Nah, ini sekarang. Nah, ini berapa hasilnya saya nggak tulis ya, 9. 3 kali 3 adalah 9. 9 dikurangi 2 hasilnya 7. Karena 7 di sini ada minusnya, di sini menjadi -7. Oke, yang baris ketiga, yang ini. Oke, yang ini tidak saya hitung ya. Oke, karena nggak ada tanda minusnya. Yang ini juga nggak saya hitung dulu ya, saya coret dulu gini. Nah, sekarang yang ini ya, biar kalian ini aja sih, nanti pembuktiannya di slide berikutnya. Oke, 3 kali -2 adalah -6. Oke, -6 dikurangi 2 ya, hasilnya -8. Ini benar nggak ya? Maaf, ini 3 kali -2 hasilnya -6. -6 dikurangi, ini ada minusnya nggak ya? Coba saya hapus dulu. Saya takutnya ini ada minusnya. Oh, enggak ya. Oke.
Oke, ini 3 kali 2, minus 2 hasilnya minus 6, dikurangi 2 kali 1 hasilnya minus 2 ya, menjadi minus 8. Minus 8, karena ini ada minusnya, sehingga menjadi 8 ya. Oke, benar kan ya? 6 dikurangi 2. Oke, ini 3 kali kok saya jadi bingung ya? 3 dikali minus 2 min 2 2, ini ini plus, maaf. Kan min 2 kali 1 hasilnya minus 2, ini plus ya. Plus sehingga di sini hasilnya menjadi 4. Sebentar, mungkin karena ada coret-coretan. Oke, ini saya hapus dulu biar kalau salah saya nanti kalian ikut salah ya. Oke. Nah, di sini ya. Ini 3 kali minus 2 hasilnya minus 6 dikurangi, nah 2 kali minus 1 hasilnya minus 2 berubah menjadi plus 2 ya. Maka minus 6 ditambah 2 hasilnya adalah minus 4. Minus 4 karena di sini ada minus menjadi plus 4. Oke, di sini hasilnya bukan 8 ya, tetapi 4 ya. Oke. Nah, kalian ingat ya, di sini 4 min 5 ya, ini 7 min 7, di sini 4. Oke, sekali lagi 4 dengan min baris satunya 4 sama min 5, baris 2-nya 7 sama 7, ya ini 4. Oke, sebelum pindah ke slide berikutnya, ini kita bersihkan dulu ya. Maaf saya tadi agak ini ya karena ketutup ya, saya nggak pakai kacamata nih. Oke, saya hapus dulu biar bersih ya. Oke. Nah, karena add join-nya sudah ada, sudah ketemu ya. Oke, 4 sama 5, 7 sama 4. Kita pindah ke slide. Nah, ini dia hasil tadi nih ya, 4 sama min 5, lalu 7 sama minus 7, lalu di sini hasilnya 4. Yang lainnya tadi kan saya coret-coret karena saya nggak hitung ya, tapi di sini ada hasilnya minus 7 sama minus 6. Nah, jadi seperti itu cara menghitungnya ya. Nah, inilah hasil add join-nya. Nah, kalian kalau udah yakin add join-nya, masuk ke inverse ya, menghitung inverse. Inverse itu rumusnya add join. Nah, add join yang ini ya, dibagi dengan determinan A. Determinan A tadi hasilnya minus 4. Nah, maka di sini kalian tuliskan dulu add join-nya. Yang ini ya, semua tulis lagi di bawahnya sini. Lalu dibagi dengan minus 7. Nah, ini tadi, yang tadi kan ini 4 nih. 4 dibagi minus 7 menjadi min 4 per 7. Sedangkan minus 5 yang ini dibagi min 7 menjadi plus, menjadi 5 per 7. Nah, min 7 dibagi min 7 hasilnya 1. Dan begitu juga baris kedua dan ketiga. Nah, inilah inverse-nya. Oke, kalau sudah yakin juga, sudah dicek lagi sekali lagi, di cross check, kalian masuk ke langkah terakhir, langkah kelima, mencari nilai X, di mana nilai X itu adalah inverse dikalikan dengan variabel H ya. Variabel H-nya yang ini yang ini. Nah, lalu inverse-nya yang ini ya. Oke, udah selesai belum? Sudah, tapi belum dapat nilai X1, X2, dan X3-nya. Karena di sini kita akan mencari X1, X2, X3. Nah, kalau dilihat seperti ini kan adalah perkalian matrik dengan matrik ya. Kalian buka lagi bab 3 di kalkulus 1. Di pelajaran matrik di awal kita belajar mengenai cara pengoperasionalan matrik. Matrik itu ada 3 cara pengoperasionalannya. Yang pertama adalah di mana matrik ditambahkan dengan matrik atau matrik dikurangi dengan matrik. Lalu operasional yang kedua adalah matrik dikalikan dengan skalar. Dan yang ketiga, operasional itu adalah matrik dikalikan dengan matrik. Nah, di sini ketemunya matrik dikali dengan matrik. Karena matrik di sini hanya ada kolom 1, maka langkah pertamanya adalah baris ke-1 dikalikan dengan kolom ke-1. Kolomnya kebetulan ada 1. Kolom itu dari vertikal ya, dari atas ke bawah. Setelah selesai baris ke-1 dikalikan dengan kolom ke-1, kalian kalikan baris kedua dengan kolom ke-1. Dan yang terakhirnya baris ketiga dikalikan dengan kolom ke-1. Nah, bagaimana hasilnya?
Oke, kita lihat ya di slide. Nah, ini. Nah, hasilnya setelah baris ke-1 dikalikan dengan kolom ke-1, ya ini kolom ke-1-nya ini 12, 11, 2. Nah, di sini juga ada 11, maaf 12, 11 sama 2 dan 12, 11 dengan 2 ya. Dikalikan dengan baris ke-1, hasilnya dapat 3, taruh di sini ya. Dan dikalikan dengan baris kedua, didapat hasil X2-nya adalah 1 dan dikalikan dengan baris ketiga, hasil X3-nya adalah 2. Kalian taruh di sini. Nah, selesai. Maka metode matrik dan determinan ini hasilnya ya ini, X1, X2 dan X3 ya. Oke. Jadi bagaimana menurut kalian? Tidak terlalu ngejelimet ya seperti yang sebelumnya, iterasi 1, 2, 3 nariknya ke sana ke sini angka-angkanya ya. Nah, kalau ini dia lebih terarah tapi yaitu harus ekstra hati-hati. Oke. Rupanya sudah habis materinya. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.